Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina minal Qur'an وأدخلنا برحمتك في أهل القرآن الكريم آمين. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, baik yang hadir di Masjid Syuhada Rawamangun maupun yang berada di tempat masing-masing yang mengikuti kajian ini melalui Zoom. Mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai surat Al-Lail. Kita alhamdulillah sudah membahas ayat 1 sampai dengan 15 yang intinya adalah Allah memberitahukan kepada kita bahwa perilaku manusia berbeda-beda, ada yang didasari keimanan dan yang tidak didasari keimanan. Yang didasari keimanan perilakunya itu mereka bersedia bersedekah dan mempercayai janji-janji Allah, sehingga mereka menjadi orang yang tunduk patuh kepada Allah. Dan orang semacam itu akan diberi oleh Allah kehidupan yang mudah. Sedangkan orang yang tidak mengimani Allah, tidak percaya bahwa Allah menjamin rizki mereka, mereka menjadi kikir, tidak mau menolong orang lain. Dan Allah melanjutkan penjelasannya bahwa perilaku mereka itu akan ada konsekuensinya, yaitu ketika mereka semua manusia kembali dipanggil oleh Allah di alam akhirat. Jadi Allah menerangkan latar belakang perilaku manusia, latar belakangnya yaitu iman atau tidak beriman. Keyakinan atau kepercayaan itu diekspresikan dalam perilaku. Yang menonjol adalah yang beriman itu mau bersedekah, yang tidak beriman tidak mau bersedekah. Setelah itu Allah melanjutkan penjelasannya akibat dari perilaku mereka. Ini diterangkan di ayat 14 sampai dengan ayat 18. Pagi ini kita membahas insyaallah ayat 14 sampai 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. Pertama saya mau membahas tentang bacaan dulu, bahwa kalau kita melihat mushaf kita di akhir ayat 14, fa'anzartukum naron talazzo, di situ tanda wakafnya sholla, al-waslu aula, sod, lam, dan alif yang dari ya itu singkatan dari al-waslu aula. Diteruskan, nyambung, aula lebih baik. Atau ada mushaf yang nulisnya dengan lam alif. Lam alif itu singkatan dari la waqfa fih. Tidak ada wakaf di sini. Atau la taqif. Jangan berhenti. Tapi saya tadi membacanya berhenti. Karena Rasulullah SAW memberi contoh ketika membaca
surat Al-Fatihah, setiap akhir ayat beliau berhenti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Padahal di situ ada tanda lam alif. Tapi Rasulullah berhenti. Para ulama lalu menjelaskan bahwa di situ tandanya lam alif karena kalimat sebelum dan sesudahnya itu masih nyambung. Masih berkaitan baik secara tata bahasa maupun secara arti. Nah, kalau nyambung secara bahasa maupun arti, tandanya biasanya lam alif atau al-waslu aula. Tapi kalau tanda itu ada di akhir ayat yang di mushaf biasanya ada tanda lingkaran dengan nomor, itu boleh berhenti. Jadi tanda lam alif kalau berada di akhir ayat boleh berhenti. Artinya kita boleh milih. Boleh milih apakah kita lanjutkan atau kita berhenti. Misalnya, فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى. فَأَنذَرْتُكُمْ, maka aku memberi peringatan kepada kalian. Mohon maaf, saya ini terjemahannya copy paste, copy paste. Di situ ditulis kami. Kalau bahasa Arabnya itu fa'andhar tukum. Tu itu aku. Akunya di sini Allah. Ya. Fa'andhar tukum. Maka aku memberi peringatan kepada kalian naron dengan neraka. Naron itu artinya api. Karena tempat itu didominasi oleh api, maka tempat itu disebut nar. Ya, jadi namanya bisa disebut Jahannam, ya, bisa disebut Hawiyah, tapi karena tempat itu didominasi adanya api, maka Allah menyebutnya api. Ya. Aku memperingatkan kepada kalian akan api. Talallah yang menyala-nyala. Menyala-nyalanya api di neraka itu tinggi sekali. Saya membayangkan, kalau saya bilang membayangkan berarti penangkapan saya. Kalau penangkapan saya itu relatif subjektif, saya bisa salah, tapi saya tidak berusaha untuk melanggar. Ya, di situ tidak ada keterangannya, tapi saya punya rujukan dari imajinasi saya bahwa api itu tinggi sekali, bahkan mungkin lebih tinggi daripada Monas. Dari mana kita bisa mengatakan tinggi? Ada ayat yang lain yang menyebutkan bahwa ketika orang-orang yang menjadi calon penghuni neraka, ketika masih ada di padang mahsyar, itu mereka posisinya dekat atau lurus dengan neraka. Nah, mereka tidak bisa, karena tempatnya jauh, maka mereka tidak gampang melihat. Tetapi apinya itu menjilat-jilat ke atas sampai seolah-olah api itu yang mengintai. Jadi bukan orang yang mengintai, tetapi apinya yang mengintai. Mengintai berarti apa? Melongok, turun lagi. Melongok, turun lagi. Idza ra'athum min makanim ba'id. Idza ra'athum. Ketika api itu melihat mereka. Apinya yang melihat. Ya. Idza ra'athum min makanim ba'id. Sami'u laha taghayyudha wa zafira. Mereka, calon penghuninya itu mendengar suara gemuruhnya. Gemuruh karena marahnya api. Marah. Api itu kalau besar, itu kan suaranya gemuruh. Gemuruhnya itu seperti orang yang lagi marah.
Kalau orang marah, suaranya tinggi, parau-parau begitu. Ya, gemuruh itu kan seperti suara manusia yang parau. Ah, idza ra'athum min makanin ba'id sami'u laha taghayyudhan wa zafura. Taghayyudhan itu marah. Zafira itu gemuruh. Nah, nggak tahu apakah mobil yang mereknya Zafira itu dari kata itu. Dugaan saya bukan dari bahasa Arab. Kalau dari bahasa Arab, Zafiro itu gemuruhnya api. Nah, kalau kita tahu bahwa di Al-Quran ada kata Zafiro, gemuruh api, kita jangan ngasih nama anak atau cucu kita namanya Zafira. Nah, itu mentang-mentang di Al-Quran ada ini ada di Al-Quran. Ye, api itu ya. Ya ini intermezzo ya. La yaslaha illal ashqa. La yaslaha, tidak masuk. Masuk itu bisa mengawal kata dakhola, bisa pakai sola. Sola yasla. Kalau dakhola itu ibaratnya kita berjalan, terus ada pintu, masuk. Kalau yasla, itu masuknya itu seperti di atas bukit begitu, terus ada jurang, masuk. Kita biasanya bilangnya nyemplung. Ya. Jadi layas tidak menyemplung ke api itu illal ashqa, kecuali orang yang celaka. Kata celaka ini di dalam Al-Quran disebut bahwa di antara umat manusia itu ada yang celaka, ada yang selamat. Yang celaka disebut syaqi. Faminhum syaqiyyu wa sa'id. Syaqi kebalikan dari sa'id. Kalau syaqi orang yang celaka. Ashqa itu yang lebih atau paling celaka. Jadi Allah menggambarkan betapa celakanya orang yang masuk neraka sampai Allah menggunakan kata al-ashqa, isim tafdil. Ya. Isim tafdil dalam bahasa Inggris disebut superlative. Ya. Terus alladzi kadzdzaba wa tawalla, siapa itu orang yang celaka itu? Yaitu kadzdzaba. Perhatikan di sini ada tasdid. Kadzdzaba, bukan kadzaba. Kalau kadzaba itu artinya bohong. Kalau saya kadzaba, saya ngomong bohong. Saya ngomong yang bukan sebenarnya. Tetapi kalau kadzaba, ada orang bicara, saya menganggap bahwa bohong kamu, bohong kamu. Kalau saya bilang bohong kamu, berarti saya tidak percaya. Ya. Jadi kadzaba itu orang yang tidak percaya. Tidak percaya kepada siapa? Kepada Allah dan utusan-utusannya. Ya. Kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, menganggap Allah bohong. Kok Allah yang dianggap bohong? Bukan Nabi Muhammad? Iya, karena Nabi Muhammad itu mulai dari kecil, dia terkenal sebagai Al-Amin. Orang yang bisa dipercaya. Jadi dia tidak pernah ngomong bohong sekalipun. Dan itu memang sudah dipersiapkan oleh Allah. Yang akan dijadikan utusan itu jangan pernah bohong. Kalau dia pernah bohong, maka orang menganggap bahwa kalau orang itu mau bohong sekali, dia akan mau bohong berkali-kali. Maka kalau mau melihat karakter seseorang, antara lain dia pernah bohong nggak dia? Kalau pernah bohong, dia pasti akan mengulang-ulang. Dan kalau ada orang mau bohong yang kecil, dia akan mudah bohong yang besar. Oleh karena itu, kalau kita ingin membina kepribadian kita, ya, membina kepribadian itu bisa disebut self development, pembangunan pribadi. Ya. Kalau kita ingin membangun kepribadian kita, jangan pernah bohong sekecil apapun kepada siapapun. Misalnya kepada anak kecil yang
beliin balon dong yang, oh ya nanti aku beliin ya. Terus pulang malam, nggak bawa balon. Alah, paling anaknya sudah tidur. Tadi kan sudah bilang iya, itu janji. Anak itu akan mengingat. Ya, anak itu akan mengingat. Saya ketemu orang yang sudah dewasa, sudah tua. Dia bilang, aku ingat sama omku itu. Dia dulu janji mau beliin aku sepeda. Sampai sekarang nggak pernah ada. Jadi kebohongan yang terhadap anak kecil ketika masih kecil itu bisa diingat seterusnya. Maka kita jangan pernah bohong. Ini penting karena bohong itu bisa merusak iman. Sebagaimana kita ketahui, salah satu tanda kemunafikan adalah bohong. Nah, kalau kita memilih pemimpin, hati-hati. Jangan pilih pemimpin yang suka bohong. Bohong kecil saja tidak boleh, apalagi bohongnya besar dan bohongnya banyak. Dan oleh karena itu, kita nanti ini masa pemilu, pilih orang yang tidak pernah bohong. Mohon maaf, saya menyinggung ini sedikit karena ini masa kampanye ya, dan tapi saya tidak punya kepentingan itu. Kepentingan saya kita pakai keimanan. Iman ya, Al-Qur'an itu membina kita keimanan. Kita bina keimanan kita dan kita pilih orang yang beriman. Indikasi keimanan adalah tidak pernah bohong. Orang bohong itu munafik. Munafik itu tempatnya di neraka lebih pedih daripada orang kafir. Jadi orang munafik itu lebih jahat. Orang-orang munafik itu lebih jahat. Orang korupsi itu bohong apa enggak? Bohong. Itu kan membohongi dengan menggunakan angka. Jangan hanya dilihat duitnya, korupsinya, oh hanya 1 miliar, hanya 5 miliar. Jangan dilihat angkanya, lihat kebohongannya, kebohongannya itu. Itu berarti orang munafik. Orang munafik itu tempatnya di neraka. Maka kita kalau mau memilih pemimpin yang betul-betul beriman, yang tidak suka bohong, yang tidak korupsi dan sebagainya. Watawalla watawalla dan berpaling, berpaling. Berpaling itu bagaimana? Ini berpaling itu kalau orang itu diajak-ajak kepada kebaikan, dia membelakangi. Membelakangi artinya terus pergi, nggak mau. Nah, kalau orang yang tidak watawalla, oh ada pengajian nih, pengajian mengenai keimanan, datang mendengarkan, menghadap. Nah, tapi kalau tidak mau mendengarkan, dia berpaling. Ya. Maka kita bisa melihat orang-orang yang misalnya kita di majelis seperti ini, duduknya menghadap kepada yang bicara. Mohon maaf ini, saya tidak menganggap saya ini penting. Yang saya anggap itu yang kita bicarakan Al-Quran. Ya, yang saya bicarakan Al-Quran. Kalau kita lihat wajahnya semua menghadap ke sini. Nah, jangankan berbalik. Uh, apa namanya duduknya miring saja itu sudah ada indikasi oh dia tidak menaruh perhatian ya, itu body language bukan body language. Nah kalau itu sudah miring itu sudah indikasi indikasi untuk berpaling untuk tidak mengikutinya. Nah, jadi hati-hati kita jangan kadzaba dan jangan tawalla. Eh, neraka tadi digambarkan oleh Allah sebagai taladho yang menjilat-jilat. Saya coba ambil gambaran. Gambaran, mohon maaf, saya mengatakan gambaran ini. Jadi di Al-Quran itu dicantumkan uraian-uraian tentang neraka. Di samping juga uraian-uraian tentang surga. Supaya kita membayangkan, membuat imajinasi. Nah ini barangkali yang ada orang menyebut itu fiksi ya. Tapi ini fiksi yang maksudnya fiksi di sini membangkitkan image di pikiran kita. Ya. Allah memberikan gambaran
lahum min fawqihim dhulalum minan nar. Mereka yang ada di neraka itu, di atas mereka itu ada dhulal. Dhulal itu sesuatu yang membayang-bayangi. Satu membayang-bayangi itu berarti di sini ditulisnya lapisan-lapisan. Jadi di atasnya ada api, wa min tahtihim dhulal, di bawahnya juga ada api. Gimana itu? Apinya itu berarti bersumber di tanah. Terus kok di atas? Api itu begitu tinggi sehingga ketika ada angin meniup, api itu seolah-olah di atas kita. Jadi kan kita bayangkan, tadi saya mengatakan kira-kira tujuh tingginya lebih dari Monas. Itu imajinasi saya. Karena tadi api itu yang mengintai, bukan orang yang mengintai. Mengintai itu berarti kan melongok dari jauh, itu dia naik, naik, naik lagi. Nah di sini gambaran lagi, di atas ada api, di bawah ada api. Kalau itu pendek, kalau kena angin kan tidak akan di atas kita. Karena tinggi sekali, maka ketika ada angin meniup ke arah kita, mudah-mudahan bukan kita, ke atas, ke arah orang itu, maka mereka melihatnya api ada di atas mereka. Kenapa Allah memberikan gambaran semacam itu? Supaya kita itu mengimajinasikan real, itu betul-betul real. Kalau kita mengimajinasikan bahwa itu real, kita ada rasa takut. Kok kita ditakut-takuti? Iya, dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Dzalika yang demikian itu yukhawwifullah, Allah menakut-nakuti bihi dengan apa bayangan api tadi, ibadah kepada hamba-hambanya. Jadi memang Allah memberikan uraian gambaran tentang neraka dengan berbagai macam cara supaya kita bisa membayangkan horor, ya. Kita membayangkan horor bagi orang yang tinggal di situ. Kalau api itu horor, melihat api itu sendiri bisa berakibat horor nggak? Iya, ya. Jadi kita kalau membayangkan api itu panas sekali. Terus kita tidak nyemplung, lihat aja dari jauh. Kita sudah ketakutan enggak? Ketakutan kan? Nah, ketakutan itu berarti sesuatu itu namanya horor. Horor itu siksaan. Ya. Horor itu siksaan. Nah, saya ngomong horor siksaan. Ini ada kaitannya dengan siksa kubur. Siksa kubur di Al-Quran disebutkan Fir'aun itu disiksa ketika di alam barzakh. Siksaannya berupa apa? Dia melihat neraka siang, malam, pagi, dan sore. Jadi tiap hari, tiap saat melihat neraka tempat dia akan tinggal. Melihat itu dianggap siksaan yang berat. Karena horor. Kita itu, misalnya ya, ada orang tergores tangannya. Sakitnya seberapa? Relatif. Kalau orang menganggap ini serius, dia akan merasakan itu sakit sekali. Tapi kalau dia tidak menganggap serius, ya nggak sakit. Ya, contoh misalnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu dulu memusuhi Islam. Nah, dia baru masuk Islam 2 atau 3 tahun sebelum Rasulullah wafat, yaitu tahun ke-8. Tahun ke-8 sebelum Fathu Makkah, ya, sebelum takluknya Makkah. Dia masuk Islam sebelum takluknya Makkah. Maka ketika Rasulullah datang menyerbu ke Makkah, Khalid sudah menjadi komandan di tentaranya Nabi Muhammad SAW. Khalid bin Walid itu meninggalnya tidak di tempat berjuang, tidak di medan perang. Padahal dia itu dipuji-puji. Kalau Khalid perang, yang memimpin perang pasti menang. Kalau Khalid yang memimpin pasti menang. Sampai Umar khawatir, wah orang-orang ini bisa musyrik ini. Dikira yang menyebabkan kemenangan adalah Khalid. Sama dengan
Pokoknya kalau berobat di dokter itu sembuh. Seolah-olah dokternya yang menyembuhkan. Oh, itu bisa musyrik. Yang menyembuhkan Allah. Nah, ini orang beranggapan pokoknya kalau Khalid yang mimpin pasti menang. Jadi yang memenangkan itu Khalid. Nah, Umar khawatir kalau orang-orang jadi musyrik, dicopot jabatannya. Ya, dicopot, diganti oleh Abu Ubaidah. Tapi Khalid karena imannya memang betul-betul baik, maka dia dicopot tidak menjadi masalah. Dia tetap ikut perang dan tetap mengatur strategi. Ya. Sehingga dia betul-betul membantu Abu Ubaidah. Sehingga ketika suatu saat Abu Ubaidah itu hampir kalah, Khalid itu mengambil inisiatif sehingga akhirnya menang. Nah, saya yang ingin ceritakan itu bahwa ketika mau meninggal, Khalid itu di tempat tidur, dia memberikan pernyataan yang sangat populer cerita itu. Bahwa dia mengatakan kurang lebih pengertiannya, aku pergi perang, berjuang di jalan Allah kira-kira 100 kali. Kamu lihat, badanku ini tidak ada sejengkal pun yang tidak luka. Apakah luka itu karena pedang atau karena panah atau tombak? Pasti ada. Tapi kenapa? Aku mati seperti keledai. Mati di kandang. Keledai mati di kandang. Aku mati di tempat tidur. Luka 100. Pernah dia pada waktu perang namanya perang Mu'tah. Dia tuh membawa pedang itu 9. Dibawa patah semua kecuali satu. Jadi patah ganti, patah ganti. Itu waktu di Mu'tah. Saking dahsyatnya musuhnya itu tentara Romawi. Tentara Romawi kan sudah mapan ribuan tahun. Jadi tentaranya memang tangguh-tangguh. Nah itu lukanya Khalid itu tidak dianggap serius. Luka tetap aja jalan. Jadi luka sedikit apa luka itu parah atau tidak tergantung pikirannya. Kalau kita membayangkan api neraka itu dahsyat, makin kita membayangkan kita makin takut. Makin takut neraka, makin bagus. Karena dengan kita takut neraka, maka kalau misalnya ini ada minuman yang haram, misalnya. Terus saya begitu lihat ini, aduh ini api nih, ini api nih. Jadi saking kuatnya imajinasi tentang api neraka, sampai barang-barang yang haram itu dilihatnya api. Ada orang nawari, kamu mau nggak kerjasama dengan aku? Kamu peranmu ini, kamu kan jaga gudang. Nah, nanti kamu yang ngatur begini-begini. Terus ada yang mengatur yang pembelian, terus bagian kasirnya dan sebagainya. Kerjasama dalam korupsi begitu. Orang yang apa ditakut-takuti Allah ini efektif, dia akan enggak neraka itu. Maka bisa bisa ditangkap misalnya ketika Allah itu melarang jangan makan harta anak yatim. Allah memberikan gambarannya innalladzina ya'kuluna amwalal yatama, orang-orang yang makan hartanya anak yatim innama ya'kuluna fi butunihim naro. Sebenarnya mereka itu sedang makan api gitu. Jadi betapa Allah memberikan gambaran yang dekat sekali supaya imajinasi kita kuat. Dengan imajinasi yang kuat itu, maka Allah itu yukhawifullah, menakut-nakuti. Ujung-ujungnya, ya ibadi fattaqun, wahai hambaku, maka bertakwalah kalian kepadaku. Nah, kenapa Allah itu memberikan peringatan semacam itu? Memberi peringatan itu mumpung kita masih hidup. Jangan membuktikan neraka itu nanti kalau sudah mati. Ah, neraka itu benar apa enggak? Aku enggak percaya. Nanti kalau aku sudah melihat aku baru percaya. Telat, telat. Jadi kalau bisa itu sekarang. Makanya Allah memberikan peringatan banyak sekali ketika kita masih bisa baca, masih bisa mendengar, masih bisa
menerima peringatan. Nah, kalau kalau sudah tahu begitu gimana? Apakah kita tidak menghindar dari mati? Wah, aku takut mati, aku nggak mau mati. Jangan begitu. Terus kalau begitu aku mati aja deh, biar aku anu apa beramal dengan baik, kemudian aku mati, terus masuk surga. Oh, jangan begitu juga. Jadi meskipun Allah nakut-nakuti kita, bukan berarti supaya kita melarikan diri dari kematian. Ya. Jangan melarikan diri dari kematian. Nggak ada gunanya melarikan diri dari kematian. Ya. Eh, Allah menyebutkan bahwa kematian alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kamu hindari itu pasti akan menemui kamu. Jadi bukan itu maksudnya Allah, tapi maksudnya mumpung kalian masih hidup, gunakan kesempatan ini untuk menjauhkan kamu dari neraka. Terus plus usahakan berbuat baik yang menyebabkan kamu akan masuk surga. Maka hidup ini adalah kesempatan. Rasulullah bersabda, la yatamannayanna ahadum minkum. Ini dari yatamanna kemudian ditambah dengan nun taukid, la yatamannayanna ahadum minkumul maut. Jangan ada seseorang di antara kalian itu yang mengharap-harap kepingin mati. Udah dikasih kehidupan, alhamdulillah. Terus gimana? Imma muhsinan fala'allahu ayyazdada khaira. Kalau orang itu orang yang baik, ya dengan harapan kebaikannya bertambah. Kesempatan menambah pahala. Nah ini seperti Pak Tajudin senang sekali. Apa-apa tuh pahala, pahala, pahala. Ya tak? Jadi barangkali kalau orang itu orang baik, maka dia bisa menambah amal-amal baik. Wa imma musian fal'allahu ayyasta'tib. Kalau dia orang yang jahat, barangkali dia mempunyai kesempatan untuk berhenti dari perbuatan jahat itu. Karena berhenti dari perbuatan jahat itu bukti orang itu tidak suka masuk neraka. Maka peringatan Allah yang menakut-nakuti tadi kita tangkap dengan baik. Ya Allah, terima kasih Allah Engkau memperingatkan aku akan berusaha meningkatkan kebaikanku dan aku tinggalkan keburukanku. Ya. Nah, orang-orang yang masuk neraka tadi dibilang alladzi kadzdzaba wa tawalla dan berpaling. Nah, ini saya ambilkan dari uh, ayat yang menerangkan berpaling. Wa ja'alna la qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'ani wahdahu wallaw ala adbarihim nufura. Orang-orang yang kafir itu kami jadikan di hatinya mereka, di pikiran mereka itu hambatan ada hambatan yang menghambat mereka supaya memahami. Di telinga mereka itu ada wakra, ada semacam sumbatan juga, sehingga dengar tapi seperti tidak dengar. Dan ketika kamu menyebut Tuhanmu Esa, dia menyebutnya di dalam Al-Quran, walau ala adbarihim nufura, walau mereka berpaling ala adbarihim mengungkuri kalian nufuro dalam keadaan lari. Jadi lari membelakangi. Hati-hati di sini disebut juga Allah wa fi adhanihim waqara. Di telinga mereka itu ada hambatan. Hambatan telinga itu tidak harus berarti tuli. Kita yang normal-normal bisa mendengar itu bisa seperti tuli. Kok bisa? Ya Allah menggambarkan orang yang tidak mau memperhatikan nasihat, tidak mau bertanya, terus itu digambarkan oleh Allah seperti orang yang bisu, tuli, dan buta. Summum, bukmun, omyun, fahum la yarji'un. Nah,
Mereka bisa mendengar, tapi dibilang seperti tuli. Mereka bisa melihat, tapi dibilang seperti buta. Karena apa? Melihat, tapi tidak bisa mengambil pelajaran dari yang dilihat. Mendengar, tapi tidak bisa mengambil pelajaran dari yang didengar. Itu kan sama saja dengan tuli. Ya. Bagaimana bisa seperti tuli? Begini, orang mendengarkan itu, istilahnya ada dua dalam bahasa Indonesia. Mendengar dan mendengarkan. Kalau bahasa Inggris ada hear, ada listen. Bedanya apa itu? Kalau mendengar itu tidak sengaja. Tidak sengaja ada suara, karena ada suara masuk ke telinga, itu mendengar. Tapi kalau mendengarkan, kita bersengaja mendengarkan untuk memahaminya. Setelah memahaminya, kita usahakan untuk menerapkannya. Nah, itu yang betul-betul mendengarkan. Nah, itu listen. Nah, terus kalau bahasa Arab pakai apa? Sami'a dan istama. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Ketika Al-Qur'an dibaca, dengarkan baik-baik. Fastami'u lahu. Ya, bukan hanya sami'a. Sami'a mendengar, tapi ini dengarkan baik-baik. Ya, kalau ada penjelasan tentang Al-Qur'an, dengarkan baik-baik. Ada orang yang mendengar tapi tidak paham. Itu namanya pseudo listening. Pseudo, tulisannya pesudo ya, pesudo, pseudo listening. Pseudo itu palsu. Orang yang kayak apa itu? Mendengar tapi sambil ngantuk. Mendengar tapi sambil ngantuk. Bisa paham nggak? Nggak. Nah, itu kayaknya ya dengar tapi nggak, tidak masuk. Bisa juga mendengar tapi pikirannya bicara. Bisa gimana itu? Mendengar tapi pikirannya bicara. Coba kalau sebelum sholat di masjid kita kan ada Pak Rahmat itu biasanya. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu kata-katanya bukan uskut, tapi ansitu. Bedanya apa sih? Ansota dan sakata. Kalau sakata tuh diem, diem. Terus mulutnya diem. Tapi kalau ansit, diem. Bukan hanya diem mulut, tapi juga diem pikiran. Jadi ketika Al-Quran dibaca, kita diem. Bukan hanya mulut kita diem, tapi pikiran kita juga diem. Kok pikiran diem gimana sih? Saya kasih gambaran. Ini karena mumpung masa kampanye. Ya, masa kampanye. Ada debat capres. Capres A dan capres B. Saya tidak pakai satu dan dua ya. Jadi kalau satu dua kan nanti sudah ada konotasinya siapa begitu. Capres A dan capres B. Capres A mengemukakan gagasannya. Kita bisa menghadapi kesulitan ekonomi yang sifatnya global dikarenakan adanya pertikaian antara Cina dan Amerika dan sebagainya. Caranya begini, begini, begini. Pakai cara itu. Yang satu, capres yang satu, mendengar itu bukan untuk menangkap dan dipakai, tapi mendengarkan itu supaya aku nanti mau membantah apa ya yang bisa mengalahkan dia. Jadi ketika capres B itu mendengarkan pikirannya jalan. Oh kalau dia ngomong begitu, bagaimana aku mengalahkannya ya? Kalau misalnya, oh dia pinter ekonomi makro. Makro, orang makro tuh nggak ngerti mikro. Aku pengusaha, pengusaha itu tampil di mikro. Aku ngomongnya mikro aja, kayak gitu kan. Jadi dia ngomong ekonomi makro. Alah, itu abstrak, abstrak. Realnya di lapangan apa yang perlu kita lakukan? Caranya harus begini, 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 begini. Jadi ketika mendengarkan itu, mendengarkan, tetapi tidak ada impact-nya. Karena ketika mendengarkan orang bicara, pikirannya bicara. Itu bukan ansitu. Kalau ansitu wasma'u, diem. Mulut, Saudaraan, pikiran, Paginan.
fokuskan perhatianmu pada Al-Quran yang sedang dibaca. Kalau ada orang membahas Al-Quran, membahas keimanan, mendengarkan sambil aliran apa itu dia? Bentar, dengerin dulu. Wah, kalau begitu dia orang Muhammadiyah. Oh, dia orang NU, oh, dia orang Salafi. Nggak akan efektif. Nggak akan ada gunanya dia datang ke pengajian. Ya, jadi jangan jangan begitu. Dengerin baik-baik. Terus, oh iya ya, oh, benar. Oh, dia pakai dalil seperti itu. Nah, kayaknya pas itu dan sebagainya. Jadi jangan ada Udah ulang DPL aja. pikiran-pikiran lain. Kalau ada pikiran lain itu namanya sud listening. Wa fi adhanihim waqra. Di telinga mereka itu ada sumbatan. Nah, dan seterusnya. Kemudian, nah, orang-orang yang mendustakan tadi, kata alladzi kadzdzaba Per wa tawalla. 24 jam per Orang hari. yang mendustakan dan berpaling itu layak Udah itu aja. menerima siksaan di neraka. Wa Belum ammal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati fa ulaika fil 'adzabi muhdharun. Orang-orang yang kafir, kafir itu menutup diri terhadap kebenaran. Wa kadzdzabu dan tidak mau percaya. Ya, mendustakan itu artinya tidak mau percaya bi ayatina pada ayat-ayat kami dan juga tidak percaya kepada pertemuan besok di alam akhirat. Faulaika fil adzabi muhdharun. Mereka akan berada di dalam siksaan. Muhdharun itu artinya dihadirkan. Mereka akan dihadirkan di dalam siksaan. Jadi kata kalimatnya dihadirkan, bukan hadir. Kalau hadir kan sukarela, tapi ini muhdharun dihadirkan. Jadi memang layak mereka mendapatkan siksaan dan kalau oleh karena itu kalau kita uh, berbicara berperilaku hati-hati jangan sampai perilaku kita omongan kita itu ada indikasi kekafiran karena kekafiran itu bisa menghanguskan nilai-nilai amal ibadah kita yang sudah pernah kita lakukan. Walladzina kadzabu biayatina lagi di sini kadzabu orang-orang yang tidak mau percaya kepada ayat kami waliqa'il akhirati dan tidak mau percaya kepada pertemuan di hari akhirat a'maluhum habitat a'maluhum amal mereka itu hangus. Jadi sirna di satu ayat Allah menggambarkan amal baik yang dilakukan oleh orang kafir itu seperti fata morgana. Fata morgana dilihat oleh orang yang haus atau oleh burung yang kehausan. Burung yang kehausan melihat dari jauh seperti ada air. Ternyata didatangin tidak ada air. Nah, itu fata morgana. Nah, itu atau digambarkan habitat amalhum semuanya lebur, hangus. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Mereka tidak dibalas kecuali sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Dan kalau sudah ada di neraka, orang-orang itu tidak akan bisa keluar. Seperti digambarkan oleh Allah, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Orang-orang yang fasik, fasik itu orang yang suka melakukan pelanggaran-pelanggaran, banyak melakukan dosa. Fama'wahumun nar, maka tempat tinggal mereka adalah neraka. Kullama aradu ay yakhruju minha, ketika mereka itu ingin keluar dari sana, u'idu fiha, mereka dikembalikan. Wa qila lahum dzuqu adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun dan mereka dibilangin kembali rasakan siksaan neraka yang dulu kamu tidak mau percaya. Mereka tidak bisa keluar itu ada kalanya dihalau oleh malaikat supaya tidak bisa keluar. Bisa juga medannya itu tidak memungkinkan mereka keluar. Misalnya kalau digambarkan di satu surat fi amadim mumaddadah di neraka itu ada tiang-tiang yang tinggi. Tiang tiang itu kan menyangga bangunan. Di neraka bagaimana menyangga bangunan? Di atasnya itu kan langit. Nah, tapi disebutnya tiang. Ini Allah memakai kata tiang karena ada kesamaan tingginya. Yaitu apa? Batu-batu yang tinggi. Jadi
neraka itu luas, tapi ada orang-orang yang ditempatkan di suatu tempat yang dikelilingi oleh batu-batu tinggi dan di situ banyak api. Terus karena di situ ada api, maka suhu di ruangan itu panas sekali. Karena panas, batu-batunya itu ikut panas. Kalau mereka ingin keluar dari situ, mereka memanjat batu itu. Makin tinggi kan makin panas karena apinya kan lebih banyak di atas. Karena kepanasan merosot lagi dia jatuh. Naik lagi kepanasan merosot lagi. Itu kan berarti u'idu fiha, dikembalikan lagi ke neraka itu. Ya mudah-mudahan eh, gambaran yang saya sampaikan ini dan semuanya saya mengambil dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu kita perkuat imajinasi kita tentang siksaan neraka dengan harapan kita menjadi takut masuk neraka. Kalau kita takut masuk neraka, kita bayangkan apapun yang haram, kita melihatnya api ini. Mau minum api ini, mau makan api ini, ada duit api ini. Kalau itu api, maka kita tidak mau menyentuh. Ya. Dengan begitu, mudah-mudahan akan lebih mudah bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan. Terima kasih. Jadi, di antara jemaah yang hadir di masjid, apabila ada pertanyaan, kami persilakan. Kami bacakan dulu pertanyaan yang ada di online yang ditanyakan oleh Pak Arifin. Bismillah, afwan Ustaz. Pada dasarnya berbohong hukumnya haram. Namun apakah berbohong boleh dilakukan dalam kondisi tertentu? Misal, satu, menyenangkan pasangan hidup istri atau suami. Dua, mendamaikan orang. Tiga, menyelamatkan nyawa seseorang. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Bapak sudah menjawab sendiri. Bapak sudah menjawab sendiri. Ya, saya tambahi ya. Termasuk menyelamatkan nyawa orang itu ketika perang. Perang itu kan kita berusaha menyelamatkan nyawa tentara kita, nyawa penduduk negeri kita, itu kan itu kita menyelamatkan. Maka di saat itu bohong boleh. Istilah yang dipakai oleh Rasulullah, al-harbu qid'ah. Peperangan itu tipu-tipuan. Peperangan itu tipu-tipuan. Kok bisa dihalalkan? Karena menyelamatkan orang. Kalau yang Pak Arifin sebutkan tadi, menyelamatkannya satu dua orang. Satu dua orang aja boleh kalau untuk menyelamatkan seseorang. Apalagi orang banyak. Ya, itu hadis itu apa terkenal karena Rasulullah suatu saat pada waktu perang Khandaq, ya, perang Khandaq itu orang-orang Mekah kira-kira jumlahnya 10 ribuan menyerbu ke Madinah, ternyata di batasan kota itu dibikin parit. Mereka tidak berani melompat, tidak berani, padahal itu paritnya tidak besar, tapi sulit aja nyebrang. Karena sulit, nah mereka takut kalau mereka baru turun terus dipanah dari jauh. Dan di pinggiran sisi dalam itu Allah memasang atau mengutus para malaikat yang musuh melihat ada ada tentara gitu loh. Jadi mereka mau masuk takut. Ya. Nah itu ada satu orang tokoh dari orang kafir yang ikut memimpin perang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Dia sudah Islam, tapi dia merahasiakan keislamannya. Lalu dia menyelinap sampai bisa masuk ke Madinah lewat belakang, terus menemui Rasulullah SAW. Dia mengatakan, mohon maaf saya ini kalau nama perlu apa sering lupa ya. Saya juga kagum sama Pak Ustadz Yasir itu. Dia ingat terus nama-nama. Kalau saya tuh nama itu seringkali lupa itu. Jadi terus dia menemui Rasulullah. Rasulullah, saya sebenarnya Muslim. Saya mengimani engkau adalah utusan Allah.
karena saya kebetulan berada di pihak mereka sebagai salah satu komandan, Rasulullah silakan menugasi saya untuk apapun. Saya siap membantu Rasulullah. Rasulullah mengatakannya gitu, al-harbu khid'ah. Peperangan itu tipuan. Kamu tahulah bagaimana cara menipu mereka. Terus, oh, kalau begitu saya akan melakukan itu. Yang dia lakukan, dia menemui tokoh Yahudi. Tokoh Yahudi kan berada di dalam kota Madinah. Dan tokoh Yahudi itu yang mengundang tentara Mekah supaya menyerbu Madinah. Nanti orang Yahudi akan membela mereka dari dalam. Jadi orang Muslim akan menghadapi musuh dari luar, Mekah dan Taif, dan dari dalam Yahudi. Nah, terus orang ini menemui tokoh Yahudi. Kalian tahu kan siapa saya? Oh tahu, kamu namamu ini dan kamu itu tokoh ini dan kamu tahu kan? Aku kalau ngomong apa yang saya bicarakan itu tahu. Kamu orang yang bijaksana. Begini, kamu ini kan penduduk Madinah. Kamu membela tentara Makkah untuk menyerbu Muhammad. Kalau orang Mekah itu kalah, paling mereka lari ke Mekah, aman. Tapi kalau mereka kalah, kamu kan berarti kalah. Kamu berada di Madinah, hancur kamu, dibantai kamu. Karena tentara Mekah sudah pada pergi, kamu membela Mekah, kamu minoritas di sini. Ya, iya, ya. Kalaupun kamu menang, oke, menang. Tetapi kan orang Mekah setelah menang juga pulang ke Mekah. Kamu tinggal di sini. Kamu melawan orang banyak. Iya, begini. Kamu bilang sama tokoh-tokoh Mekah itu. Bilang bahwa kami tidak percaya bahwa kalian akan memerangi Muhammad dengan bersungguh-sungguh. Kami ingin kalian meyakinkan bahwa kalian betul-betul bersungguh-sungguh dalam perang. Caranya gini, berilah kami jaminan. Beberapa orang pimpinanmu tinggal bersama kami. Kalau kalian perangnya bersungguh-sungguh, kami ikut perang. Tapi kalau kalian tidak bersungguh-sungguh, orang-orang kalian kami bantai. Sebagai jaminan. Itu diajari oleh orang ini. Oke, terus oleh karena itu kamu bilang kami minta jaminan itu. Nah, terus dia keluar lagi ketemu dengan tokoh-tokoh kafir. Kalian tahu kan, Yahudi dari dulu itu kan pembohong. Nah, Yahudi itu dari dulu pembohong. Kalau mereka bilang akan mendukung kalian, mereka tuh bohong. Coba deh nanti kan mereka akan minta jaminan bahwa kalian sungguh-sungguh nanti beberapa tokoh kalian itu disuruh tinggal bersama mereka. Mereka bilang untuk jaminan. Tapi karena mereka pembohong, itu akan diserahkan kepada Muhammad untuk dibantai. Gitu. Iya ya, iya ya. Udah di tengah-tengah begitu, orang Yahudi datang menemui mereka, ngomong persis seperti yang diajari. Terus dia bilang, nah bener kan, mereka minta jaminan kan. Terus enggak, kami nggak percaya, kalian pembohong. Akhirnya orang Yahudi tidak percaya kepada orang Mekah, Mekah tidak percaya kepada orang Yahudi, moralnya jatuh. Terus ngapain kita perang? Itu moralnya udah jatuh, terus oleh Allah dikirim angin dan tentara malaikat yang disebutkan di surat Al-Ahzab yang kalau nggak salah kemarin dibaca oleh imam kita itu bahwa Allah mengutus atau mengirim angin yang kencang dan para malaikat sehingga tentara Mekah itu memutuskan untuk pulang, tidak jadi perang. Nah, ini untuk menjawab Pak Arifin bahwa bohong ada yang boleh antara lain yang menjaga keselamatan orang. Satu orang saja kita boleh berbohong untuk melindunginya, apalagi dalam situasi perang.
Terima kasih. Baik, saya tanyakan pertanyaan yang kedua dari Pak Juswil Taha. Bismillah Syekh Riza, izin bertanya. Dalam ayat 12 sampai dengan 13 adalah disclaimer Allah untuk ayat 14 sampai 16. Sehingga saat hari pembalasan tidak ada makhluk yang bisa menggugat akibat yang diterimanya. Sayangnya banyak yang tidak membaca, mendengar, mengetahui dan mengabaikan ayat-ayat Al-Quran sehingga sebagaimana yang kita lihat di dunia nyata, banyak orang yang senang, bangga dan tanpa mau berbuka, tanpa malu berbuka, malu dengan rakyat, berbuat zalim dan menipu. Apakah ketidaktahuan mereka akan peringatan Al-Quran atau menggunakan frekuensi ayat 14-16 tersebut? Padahal mereka tahu, padahal mereka tidak tahu. Iya, cukup. Terima kasih Pak Taha. Aduh, Pak Taha ini mesti pertanyaannya hebat-hebat itu. Begini Pak Taha, kita itu kalau ada orang berbuat jahat, jangan terlalu menekankan pada menyalahkan mereka. Kenapa? Kalau kita terlalu menyalahkan mereka, kita tidak bisa mengubah keadaan. Karena ya mereka memang orang jahat. Orang jahat selalu ada. Ya. Coba deh baca Al-Quran. Orang jahat itu selalu ada. Di kalangan orang, misalnya di kalangan para sahabat juga ada kok yang jahat. Gitu. Jadi apa namanya? Eh, kalau ada problem, kita jangan terlalu membahas pada problemnya, tapi tekanan kita pada membahas solusinya. Orang-orang jahat itu problem. Terus solusinya gimana? Solusinya apa yang Pak Taha katakan sendiri. Mereka tidak tahu. Loh, kalau mereka tidak tahu itu salah mereka apa salah kita? Kita ikut salah. Kenapa kita tidak memberi mereka tahu? Jadi kalau wah, mereka nggak tahu, ayo dong kita berjuang membuat mereka tahu. Jadi kita memperbanyak dakwah. Di kajian-kajian itu kita bikin. Alhamdulillah di masjid kita ini kan pengajian hampir tiap hari. Ya. Nah, itu apa namanya? eh, Cuma sayangnya kan kita ini berdakwah kepada orang yang sudah mau didakwai. Tapi Pak Taha tadi yang dibahas kan orang yang tidak mau datang. Nah, bagaimana membuat orang yang tidak mau datang itu bisa mau datang atau bisa mau mendengarkan. Jadi kita renungkan, kita pikirkan strategi apa supaya mereka bisa tahu. Kalau saya mendengarkan omongan si Green itu Abdurrahim Green, orang Inggris, arti asli Inggris. Ya. Dia bule, masuk Islam, dan pikirannya itu dakwah, dakwah, dakwah. Dia antara ngomongannya begini, kalau tetangga kita, sebelah kita tidak mengerti Islam, salah siapa? Salah kita dong. Kenapa dia tuh bertetangga dengan kita kok sampai mereka tidak tahu Islam? Jadi tidak lalu menyalahkan, oh tangga saya ini memang nggak mau ngaji, memang nggak ada gunanya. Karena kita tidak bisa mengubah perilaku orang. Kita tidak bisa mengubah keadaan yang ada di luar sana. Yang bisa kita ubah adalah diri kita sendiri. Jadi mengubahnya bagaimana? Kita ubah supaya perilaku kita makin hari makin baik, karena perilaku yang baik itu adalah dakwah bilhal, ya, dakwah dengan memberi contoh. Kemudian kita tingkatkan dakwah kita berbanyak usaha dakwah macam-macam, antara bikin pengajian, bikin pesantren, bikin madrasah dan sebagainya. Itu Pak, terima kasih. Baik, kami memberikan kesempatan buat jemaah yang hadir di masjid. Apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dan pertanyaan Ustadz cuman barangkali tadi yang dijelaskan api neraka tadi yang melebihi Monas itu di atas permukaannya Ustadz ya?
kalau di dalam neraka itu kan katanya dalamnya sampai 70 tahun waktu dilemparkan batu. Jadi itu penuh api juga kan di bawah. Jadi yang dimaksud Ustaz itu yang di atas permukaan maksudnya. Iya, 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 karena kan yang kelihatan gitu kan, yang kelihatan kan berarti di permukaan bumi. Nah, kalau Pak Basuki membahas di dalam, kita tidak tahu persis situasi neraka ya. Neraka, surga itu digambarkan oleh Allah, tetapi realnya seperti apa? Itu realnya tidak seperti yang kita bayangkan. Ya kan disebutkan mala aina ro'at wala udhuna sami'at, ya, yang tidak pernah dilihat oleh mata dan telinga. Kita hanya bisa membayangkan. Nah, kalau kita membayangkan itu biasanya berdasarkan pengalaman kita di dunia. Pengalaman kita di dunia, api yang sebesar itu biasanya api yang menyalanya itu dikarenakan semburan gas. Ya, semburan gas ini orang Pertamina ada beberapa kan. Nah, saya merasa beruntung pernah melihat blowout sumur gas, kemudian karena eh, bor itu kan ada ujungnya itu, bornya itu dibuat dari intan, dan di tanah itu kan ada pasir, ada batu. Nah, benturan antara intan dan batu ini kan bisa membersihkan api. Kalau ini tidak dijaga dengan baik, pipanya itu tidak bagus, maka api itu bisa membuat gas itu menyala. Terus kalau sudah menyala, susah dimatikan karena semburannya itu begitu kuat. Jadi kira-kira kalau berdasarkan pengalaman kita di dunia, itu saya boleh kira-kira itu api itu adalah semburan gas liar, dan gas liar itu berada di berbagai tempat. Saya waktu itu melihat semburan gas itu di Subang, nggak terlalu tinggi Pak, tapi 4 kilo saja. Saya berdiri itu panas sekali Pak. Saya berkepentingan untuk mengambil foto. Kalau saya mau mengambil foto, saya bersembunyi di balik pohon yang gede. Terus saya keluar sebentar hanya untuk cepret, itu balik lagi. Itu udah panas sekali, Pak. Jadi jangankan sampai dekat, jauh 4 kilo saja itu sudah itu, dan itu apinya hanya satu dan kira-kira mungkin setinggi Monas waktu itu. Nah, di neraka kan apinya banyak sekali. Loh, panasnya kayak apa gitu. Jadi, nah kalau diartikan permukaannya gas, anu pasti api. Di dalamnya itu gasnya itu. Nanti apa yang dimaksud Pak Basuki itu maksudnya begitu ya. Kira-kira begitu Pak. Itu karena kita kan pengetahuan kita itu berdasarkan pengalaman. Masih. Ngaji ini sudah tua ya. Artinya waktu muda dulu banyak maksiat, tidak pernah mengenal, ya mengenal tapi menyepelekan api, masalah api tadi. Iya. Tadi kan dikatakan kalau mau berbohong, lihat api, ada duit, ingat api gitu. Tadi kan udah tua baru ngaji. Ya tapi kan Ya waktu muda dulu maksiatnya luar biasa kan kita ini. ya tapi Pak Basuki kan sudah melihat api itu Pak. Buktinya Pak Basuki jadi direktur hanya 1 hari karena melihat kwitansi itu api ini. Terus Pak Basuki tidak mau, enggak, aku nggak mau, lebih baik aku kehilangan jabatan. Itu berarti Pak Basuki sudah berhasil mengimajinasikan api. Jadi itu mudah-mudahan bisa ditularkan kepada orang lain gitu Pak. Ya, saya sudah menjawab ya. Baik, Pak Ustadz, kami ada pertanyaan nih Pak Ustadz. Kalau dalam Al-Lail ayat 14 sampai 16 ini kan Allah menggambarkan neraka dan ancamannya, kedahsyatannya. Lalu nanti dilanjutkan Allah menyampaikan mengenai surga, kebaikan dan balasannya. Nah, artinya kan kalau kita melihat teori, kalau manusia ya, teori X dan Y gitu loh. Mereka diancam dan mereka dielus-elus. Nah, kalau untuk tadi melanjutkan apa yang disampaikan Pak Dr. Basuki, untuk mendidik anak nih Pak Ustadz, apakah memang baiknya diberikan ancaman-ancaman atau disampaikan ancaman-ancaman seperti bagaimana kalau
masih kecil berbohong itu neraka, atau pada saat masih kecil yang diberikan gambaran itu adalah hal-hal yang baik. Kalau dia berbuat baik maka akan diberikan kebaikan. Seperti itu sehingga bisa menanamkan sejak kecil apa namanya ya, yang tadi Pak Basuki sampaikan. Jadi dari kecil sudah bisa merasakan ancaman kalau dia berbuat keburukan, Pak Ustadz. Ya. Apakah yang lebih baik? Terima kasih. Jadi apakah anak-anak itu dididik dengan tekanannya pada neraka atau pada surga? Kita pakai caranya Allah aja. Allah akan menyebutnya, aku mengutus engkau, Nabi Muhammad, mubasysyiran wa nadhira. Mubasyiran dulu, nadhirannya belakangan. Ya, mubasyiran itu menyenangkan, memberikan kesenangan, atau encourage people, mendorong orang untuk berbuat baik, karena kalau kamu berbuat baik, ujung-ujungnya nanti surga. Kalau kamu jujur, kamu menepati janji, kamu daganganmu akan laris dan sebagainya. Jadi mubasyiron dulu. Terus tapi dibarengi dengan nadhiro, nakut-nakuti. Dua-duanya mesti jalan. Karena kalau mubasyiron saja, nanti anak itu bisa menyepelekan. Tidak hati-hati terhadap bahaya api. Nah, tapi kalau api melulu yang ditekankan, nanti bahayanya anak itu akan mengasosiasikan sholat dengan neraka. Ada contoh, kalau kebetulan dia hadir di sini ya, mohon maaf saya menerangkan tapi saya tanpa menyebut nama. Itu apa yang dia lihat, ada orang ya, ada orang, seorang wanita itu rajin sholat ketika masih anak-anak dan remaja. Begitu nikah, dia berhenti sholat. Terus dia sholat lagi setelah tua sekali, setelah tua baru, karena didorong oleh anak-anak. Karena apa? Orang tuanya itu kalau nyuruh sholat itu sambil pegang rotahan atau sapu, sholat. Kalau enggak aku gebuk gitu. Jadi sholat itu akhirnya diasosiasikan dengan gebuk. Jadi dia sholat karena gebuk. Gebuk itu menakutkan. Sehingga dia punya pikiran, aku sekarang harus nurut karena aku tinggal bersama ibuku, bersama bapakku. Nanti kalau aku sudah nikah, aku punya rumah sendiri, nggak ada sholat lagi. Betul, begitu nikah berdiri. Itu ceritanya ada seorang wanita yang seperti itu. Jadi oleh karena itu pendekatannya lebih baik dengan pendekatan yang persuasif. Ya, persuasif itu yang basyiron, itu kasih gambaran yang menyenangkan. Misalnya, kamu hidup ini siapa sih yang memberi kehidupan? Allah. Yang memberi kamu mata bisa melihat siapa? Allah. Telinga bisa mendengar Allah. Kita mesti bersyukur dong, terima kasih kepada Allah. Cara bersyukur yang paling baik adalah kita nurut. Kita disuruh sholat, kita sholat. Jadi sholat karena bersyukur. Nah itu seperti nasihat Allah kepada keluarga Nabi Dawud. Wa i'malu ala Dawuda syukra. Hai keluarga Dawud, beramallah dalam rangka bersyukur kepada Allah. Jadi sholat dalam rangka bersyukur. Nah, itu lebih efektif daripada ngancem-ngancem. Ya, jadi memang ada ayat, kalau kita baca ayat ini kan bervariasi. Kebetulan di ayat 14 sampai 16 itu neraka dulu. Baru ayat 17-18 itu surga. Tapi di tempat lain, di ayat surat lain, surga dulu, baru neraka. Jadi ini metode yang dipakai oleh Allah tergantung konteksnya, situasinya. Tapi tekanannya mubasysyirau wa nadhira. Mudah-mudahan saya sudah menjawab ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah kita sudah membahas beberapa ayat Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini benar adanya. Dan kalau boleh saya tanya kepada Pak Dadang, kira-kira
apa yang pembahasan kita tadi baik, Pak? Sangat baik. Kalau sangat baik, kita bikin komitmen ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi pernyataan Pak Dadang, apa yang kita bahas ini tadi sangat baik. Kalau sangat baik, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa mengamalkan Al-Quran dan hadis dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian mudah-mudahan iman tetap bersemayam di hati kita sepanjang masa sampai akhir hayat, sehingga kapanpun Allah memanggil kita, kita akan mengakhiri hidup kita dalam keadaan iman dan dengan husnul khotimah. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz Rifka. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ustadz. Iya, Ibu, Assalamualaikum. sami-sami, Ibu. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Iya, Ustaz. Bu. Aduh. Iya, Bu Utami. Oh, Bu Utami di Cipinang. Betul. Oh, Pak Said, Pak Ali Said. Terima kasih Pak Ali. Ya, mohon Izin izin keluar. saya tutup ya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.